Selamat malam, umat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Pelita secara recording Rabu 15 September 2021. Pelayan firman, majelis dan seluruh pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua. Ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ibu Matkusa. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan menaikkan puji-pujian demi kemuliaan nama Tuhan. Mari berdiri dan mengangkat kidung pujian dari Gita Bakti 20 baitnya yang pertama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami pada malam hari ini, agar hati kami hanya tertuju kepadamu saja. Bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima segala perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Silakan duduk.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan kegembiraan meliputi hati kita tatkala kita boleh bertemu pada malam ini dalam ibadah keluarga. Marilah di dalam kerinduan yang sungguh dan sukacita kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa yang kekal kudus, kepadamulah kami datang selaku anak-anak-Mu. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami dan tuntunan-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami, hidup kami untuk menyambut firman-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, agar di dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan di dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Dan kami diberikan kemampuan untuk melakukannya dalam hidup yang beriman. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang pada malam ini sesuai jadwal pembacaan Alkitab. Terambil dari 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kekhawatiran Paulus. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul, telah dilakukan di tengah-tengah kamu, dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain? Selain daripada hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus Yesus, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di dalam ruangan ibadah ini maupun yang beribadah di rumah-rumah. Selamat malam, selamat mempersembahkan diri kita kepada Tuhan untuk memuliakan nama-Nya. Firman Tuhan yang kita dengar dalam 2 Korintus 12 ayat 11 hingga 15 diberikan judul mengorbankan diri. Surat 2 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus ini ditulis pada saat ia berada di Makedonia. Sedangkan surat 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus di Efesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa tujuan atau kenapa sampai Rasul Paulus menulis suratnya yang kedua ini? Tentang latar belakang kota Korintus dan jemaat Korintus. Saya percaya bahwa jemaat yang tadi mengikuti ibadah minggu atau yang mengikuti ibadah minggu pada minggu tanggal 12 pagi sudah mendengarkan penjelasan tentang latar belakang kota Korintus, latar belakang jemaat Korintus, dan kenapa surat 1 dan 2 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus. Khususnya untuk surat 2 Korintus ini ada 3 alasan. 3 alasan kenapa Rasul Paulus menulis surat ini. Yang pertama, Rasul Paulus mau mendorong jemaat agar tetap setia menjadikan Rasul Paulus sebagai bapa rohani bagi mereka. Dan yang kedua, Rasul Paulus menantang dan mau mengungkapkan atau menyingkapkan rasul-rasul palsu yang memutar balikan berita dan fakta tentang diri Rasul Paulus. Dan yang ketiga, lewat surat ini Rasul Paulus menegur jemaat yang sedang dipengaruhi oleh lawan atau orang-orang yang tidak suka dengan Rasul Paulus. Ia ingin sekali untuk meneguhkan iman jemaat yang terus-menerus karena pengaruh orang yang tidak suka Rasul Paulus. Mereka menolak teguran Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, semuanya ini dilakukan oleh Rasul Paulus dalam rangka mempersiapkan jemaat untuk menerima dia dalam perjalanan kunjungannya yang ketiga ke jemaat Korintus. Nah, itulah alasan kenapa surat 2
2 Korintus ditulis dan nasihat-nasihat ini diberikan bagi mereka. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini menghadapkan kita kepada 3 hal yang penting. Yang pertama, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 ini Paulus menegur jemaat dengan cara merendahkan dirinya. Ia mengatakan bahwa ia bodoh. Tetapi karena hal ini disebabkan oleh jemaat. Bahkan ia mengatakan bahwa mungkin dirinya tidak sebaik atau sehebat para rasul yang lain. Tetapi dalam ayat 11 ini dia katakan, namun di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Artinya, bahwa dengan segala kerendahan hati dia menyadari betul bahwa sebagai manusia pasti dia melakukan kesalahan. Tetapi sungguh apa yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak menyenangi dia atau para lawannya itu merupakan fitnahan. Dengan rendah hati dia katakan, saya menjadi bodoh. Dan bahkan dia katakan bahwa dia tidak seluar biasa para rasul yang lain. Tetapi dia yakini bahwa pelayanan yang ia lakukan tidak kurang dari apa yang dilakukan oleh mereka. Dan ini merupakan satu teguran dan peringatan bagi jemaat Korintus agar jangan kebencian mereka karena pengaruh lawannya membuat jemaat bodoh dan melakukan hal yang bodoh dan gelap yang mendatangkan kerugian dan kerusakan. Tidak hanya bagi diri mereka, tetapi juga bagi orang lain. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kalau kita renungkan firman Tuhan ini, maka pesan yang pertama ini tidak hanya kepada jemaat Korintus, tetapi juga merupakan satu peringatan. Malam ini firman Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita agar kita hati-hati membenci orang. Karena kebencian akan mengakibatkan kita berbuat bodoh dan gelap. Kebencian akan membuat kita bertindak bodoh dan gelap mata, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Karena kebencian terhadap seseorang, kita memfitnah dia, kita menghina dia, bahkan merusak nama baik dia. Merusak nama baik orang sama saja dengan membunuh dia. Dan itu berarti bahwa kebencian kita kepada seseorang merusak diri kita sendiri dan bisa merusak orang lain. Hari ini firman Tuhan menegur kita dan mengingatkan kita agar hal seperti ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Rasul Paulus meyakinkan jemaat yang berada di dalam pengaruh orang-orang yang tidak suka terhadap dirinya.
Paulus kembali membangkitkan ingatan mereka terhadap apa yang telah dilakukan olehnya bersama dengan jemaat Korintus. Ia meminta maaf karena ia merasa dia tidak berkeadilan karena dia tidak memberikan beban kepada jemaat Korintus. Ia membiayai dirinya sendiri dan ia tidak mau menyulitkan jemaat. Seseorang yang meminta maaf bukan berarti dia melakukan kesalahan. Tetapi itulah kerendahan hati dari Rasul Paulus, yang senantiasa berusaha tidak memberikan beban kepada jemaat, tetapi menghadirkan damai sejahtera bagi kehidupan jemaat Korintus. Dan kiranya dengan apa yang dia ingatkan atau dia lakukan kepada mereka, mereka kembali mengingat akan segala yang pernah terjadi di antara mereka, hal-hal yang baik, yang sungguh-sungguh menghadirkan suasana damai dan sejahtera bagi jemaat Korintus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita? Malam ini firman Tuhan juga mengajar kita. Firman Tuhan juga mengingatkan kita. Firman Tuhan juga memberikan satu peringatan bagi kita. Bahwa kadang karena kebencian kita atau ketidaksukaan kita terhadap seseorang, begitu mudah kita menolak dia. Bahkan karena bencinya kita terhadap dia, kita melupakan bahwa ada masa-masa indah yang kita alami bersama dengannya dalam pelayanan Tuhan. Kadang kebencian menutup mata dan menutup hati seseorang untuk melupakan kebaikan yang dilakukan. Dan yang hanya dilihat, yang hanya ada pada mata kita adalah kesalahan, kejelekan, kekurangan dari orang itu sendiri. Dan karena yang negatif, karena yang kita anggap segala kekurangan itu merupakan hal yang tidak bisa diterima, maka kita menolak dia. Kita menolak tanpa disadari bahwa penolakan kita itu merugikan diri kita sendiri dan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Dalam perjalanan hidup pelayanan, dalam pengalaman, sering ada Bapak Ibu atau jemaat yang sadar atau tidak sadar mengungkapkan rasa bencinya terhadap seseorang atau seorang pelayan. Sampai-sampai menerima firman yang disampaikan olehnya pun tidak mau. Saya berikan satu contoh. Ada pernah jemaat yang sadar atau tidak sadar dengan penuh kehebatan bercerita begini. Saya Ibu Pendeta, saya udah ke gereja. Saya sudah masuk gereja. Tetapi begitu saya lihat bahwa pendeta A yang memimpin ibadah, saya langsung keluar lalu pulang ke rumah. Bukan main, saudaraku. Siapa
yang rugi dalam hal ini? Apakah hamba Tuhan atau kita sendiri? Kalau kita menyadari bahwa kita datang bersekutu, kita beribadah untuk berjumpa dengan Yesus, menerima firman-Nya, menerima pengampunannya, menerima kasih-Nya, menerima damai sejahtera-Nya. Maka janganlah ada hal lain yang bisa menghalangi itu, membuat kita tidak menerimanya. Seperti contoh tadi, hanya karena benci, hanya karena tidak suka, hanya karena merasa tersinggung, kita menolak firman Allah. Kita menolak Kristus dengan firman-Nya. Marilah saudaraku kita belajar. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kebencian kita, penolakan kita itu membuat kita rusak, membuat kita rugi, dan itulah kebodohan kita. Rasul Paulus bilang itulah kebodohan kita. Karena kita menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam dosa dan juga merusak orang lain. Semoga Roh Kudus menuntun kita untuk memahami ini. Sesungguhnya dalam hidup ini tidak ada orang yang sempurna. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Kalau ada yang sempurna hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang datang menyempurnakan, membenarkan, dan menyelamatkan kita. Kalau Dia saja bisa mengampuni kita, bagaimana kita dengan kita? Apakah kita tidak sanggup? Apakah kita tidak bisa untuk bisa memaafkan, mengampuni, dan melupakan kesalahan orang lain? Bagian yang ketiga saudaraku adalah ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Ayat yang ke-14 dan ke-15, di sini Rasul Paulus menyampaikan kesiapan dirinya untuk mengunjungi Korintus. Karena itu jemaat Korintus tidak usah merasa terbebani. Walaupun dia tahu bahwa mereka menolak dia dan membenci dia. Dia tahu bahwa mereka menerima pengaruh dari lawan, dari orang-orang yang tidak suka sehingga jemaat Korintus membenci atau menolak dia. Tetapi karena kasih yang tulus, karena kehidupannya yang sudah menyerahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia telah menyiapkan diri untuk mengunjungi jemaat Korintus pada kali yang ketiga. Dan untuk kunjungan ini dia katakan, jemaat tidak usah merasa terbeban. Karena seperti kunjungan pertama kedua dia tidak pernah membebani jemaat. Maka di kunjungan ketiga ini pun dia tidak akan membebani jemaat. Apapun yang ada padanya ia menyerahkan kepada Tuhan. Ia mempersembahkan dirinya, ia mempersembahkan kehidupannya. Ia mempersembahkan tenaganya, waktunya, pikirannya. Bahkan bekerja mendapatkan upah untuk membiayai dirinya. Itulah yang ia lakukan. Supaya dengan semua yang ia lakukan karena kasih kepada Kristus dan melakukan panggilannya kepada jemaat, khususnya jemaat Korintus. Ia tidak membebani, ia mempersembahkan sebagai tanda kasihnya kepada jemaat. Karena itu pada ayat yang ke-15 bagian terakhir itu, dia katakan, jadi kalau dia sangat mengasihi jemaat, kenapa jemaat semakin berkurang dalam mengasihi dia? Dia mengharapkan bahwa dengan kunjungan kasih yang ia lakukan, dengan perhatian, dengan pelayanan yang ia lakukan dengan penuh kasih sungguh-sungguh dan tulus kepada jemaat,
Jemaat menyadari betul bahwa dia begitu mengasihi jemaat. Ia tulus mengasihi, ia tulus melayani. Karena itu semoga jemaat juga sebaliknya mengasihi dia. Nah saudaraku, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hal yang sama yang dialami oleh Rasul Paulus ini pun yang diminta dari kita sebagai orang percaya pada masa kini. Dalam kehidupan ini, lebih banyak orang itu mau diberi, mau dilayani. Tetapi sedikit orang yang mau memberi dan yang mau mempersembahkan hidupnya, dirinya untuk melayani Tuhan. Di setiap langkah kehidupan kita, kita berdoa, kita memohon berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Kita memohon supaya Tuhan memberikan bagi kita kesehatan, kekuatan, berkat. Kita memohon supaya Tuhan memberkati usaha kita. Kesehatan, kekuatan, uang, dan semua kita mohon supaya Tuhan memberikan itu bagi kita. Dan itu yang kita alami dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan memberkati kita. Bagaimana dengan saudara dan saya dalam kehidupan kita? Yang perlu kita tanya, apakah kita juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Apakah kita juga mengasihi Tuhan dengan setulus hati kita, dengan sungguh-sungguh atau tidak? Rasul Paulus menjadi contoh atau teladan bagi kita. Hari ini firman Tuhan menuntun kita agar Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam hidup ini, mari kita melihat bahwa begitu besar anugerah Tuhan, begitu besar rahmat Tuhan, begitu besar kasih setia Tuhan, begitu luar biasa pemberian dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kiranya inilah yang mendorong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, yang dengan penuh cinta kasih kita mau mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau mempersembahkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, uang kita. Roma 12 ayat pertama mengatakan, mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Karena kasih, kita mengorbankan segalanya bagi Tuhan. Dan percayalah saudaraku, yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Tuhan sanggup melakukan bagi kita jauh melebihi apa yang kita lakukan. Karena itu dalam hal mengasihi Tuhan, dalam hal melayani Tuhan, dalam hal mengasihi Tuhan dan melayani sesama kita, jangan pernah ada dalam kehidupan kita hitung-menghitung. Jangan pernah kita menggunakan rumus matematika. Jangan pernah kita mengadakan perhitungan untung rugi. Saya mau kasih, tapi nanti saya bagaimana? Atau kalau saya memberi sekian, apakah Tuhan juga memberi sekian bagi saya? Tidak seperti itu, saudara. Kiranya Roh Kudus menuntun saudara dan saya, Bapak, Ibu, saudara, anak-anak, agar kita menyadari. Seperti kata Rasul Paulus, aku datang bukan untuk uang kamu, tetapi aku datang untuk dirimu. Artinya bahwa yang kita tahu lebih hebat, lebih besar, lebih indah bagi Tuhan adalah persembahan diri kita.
Karena itu mari kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa hitung-menghitung. Sesungguhnya Roh Kudus menuntun Bapak, Ibu, Saudara dan saya, anak-anak, agar kita menyadari betul bahwa hidup ini jauh lebih penting daripada uang. Hidup ini jauh lebih penting daripada harta. Firman Tuhan hari ini bilang, harta itu disiapkan oleh Bapa, bukan anak-anak. Artinya Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sebagai Bapa, dialah yang menyediakan harta bagi anak-anak. Artinya bahwa harta dan kemuliaan itu disiapkan oleh Allah Bapa bagi saudara dan saya. Tetapi yang kita lakukan sebagai anak adalah mempersembahkan hidup kita kepadanya. Tubuh, jiwa, roh kita kepadanya. Mengorbankan diri kepadanya. Karena lewat firman ini kita pun diingatkan akan kata-kata Tuhan Yesus. Apalah arti semua harta yang kita dapat di dunia ini kalau kita kehilangan nyawa? Kata Yesus, apa artinya semua harta yang kita dapat? Apa artinya semua kenikmatan yang kita dapat kalau kita sendiri kehilangan nyawa, kehilangan kehidupan yang kekal? Tuhan memberkati jemaat untuk lebih memahami oleh kuasa dan tuntunan Roh Kudus, memahami firman ini, dan hanya kepada Kristus Yesus. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak godaan, itu tidak akan menghalangi kita untuk mengorbankan diri kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita bagi kemuliaan namanya. Amin. Mari kita sejenak merenungkan firman Allah di saat teduh. Selesai. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan nyanyikan Kidung Jemaat 365B. Ayat 1 dan 2. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, yang telah mengorbankan diri dan nyawa-Mu untuk menyelamatkan kami. Anugerah yang agung, anugerah yang hebat yang Tuhan lakukan
tanpa memperhitungkan harga diri, tanpa memperhitungkan keuntungan, dan tanpa memperhitungkan kesakitan dan derita yang kau alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya atas dasar pengorbananmu itulah kami pun mau mengorbankan diri kami karena kasih kami kepadamu Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya menuntun kami, memberikan pemahaman dan penjelasan bagi kami, agar kami lebih dalam dan lebih luas lagi mengerti kasih-Mu, memahami firman-Mu, dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Bapa Sorgawi, kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami, Jemaat GPIB Pelita Jakarta, ke dalam tangan-Mu. Tuhan mengenal kami baik sebagai pelayan-pelayan-Mu, Ketua Majelis Jemaat bersama PHMJ, para pelayan firman yang ada, diaken dan penatua dari sektor 1 hingga sektor 12, para pelayan Pelkat, pengurus Pelkat, maupun komisi yang ada, karyawan-karyawati, kostor, juga penjaga. Ya Tuhan, kami semua hanya alat dalam tangan-Mu. Tolonglah kami untuk selalu menghayati pengorbanan-Mu yang agung itu. Dan atas dasar pengorbanan-Mu yang agung itu, kami mau mengorbankan diri kami. Di dalamnya waktu kami, hati kami, pikiran kami, tenaga kami, uang kami. Kami mengorbankan, kami mempersembahkan kepadamu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh pelayanan-Mu dari sektor 1 hingga sektor 12 dalam Jemaat GPIB Pelita ke dalam tangan-Mu. Tiliklah ya Bapa akan umat-Mu ini Tuhan. Masing-masing pribadi maupun masing-masing keluarga. Dengan segenap pergumulan mereka, doa dan keluh kesah mereka, perjuangan, pergumulan dan derita mereka. Tuhan yang tahu, Tuhan yang melihat dan menilik. Tuhanlah yang memberikan bagi mereka segala yang terbaik, menjawab segala doa mereka, memberkati mereka dengan rahmat-Mu yang berkelimpahan, dan yang mencukupi segala kebutuhan mereka sesuai dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi orang tua dengan segala usaha dan pekerjaan untuk mensejahterakan rumah tangga, membiayai pendidikan anak-anak. Kami berdoa bagi anak-anak dalam perjuangan pendidikan mereka dari tingkat TK hingga perguruan tinggi dengan berbagai tantangan pada masa kini. Ya Tuhan, tolong mereka agar di dalam pertolongan mereka mampu memperjuangkan masa depan mereka lewat pendidikan, dan mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka tepat pada waktunya. Segala godaan dan tantangan, Tuhan tolong mereka untuk melewatinya. Kami berdoa bagi generasi muda kami yang sudah selesai pendidikan dan yang kini berjuang dan bergumul untuk memperoleh pekerjaan. Bahkan yang bergumul untuk mewujudkan cita-cita mereka selesai mereka pendidikan. Tantangan dan segala yang mereka hadapi, tolonglah akan mereka. Ya Kristus Yesus Kepala Gereja, bukalah jalan. Sehingga oleh pertolongan-Mu mereka boleh memperoleh pekerjaan. Mereka dikaruniakan kesempatan usaha. Bahkan mereka diberikan kesempatan untuk melaksanakan pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. Generasi muda kami yang sudah dewasa, yang sudah bekerja,
Dengan segala pergumulan mereka yang merindukan teman hidup, Tuhanlah sumber hidup yang memberikan bagi mereka teman hidup yang terbaik. Jemaat-Mu pada masa pandemi corona ini yang dihadapkan kepada berbagai kesulitan, usaha-usaha mereka yang mandek atau berbagai gangguan, tolonglah ya sumber rahmat, bukalah jalan dan berikanlah kesempatan serta berkati mereka sehingga usaha-usaha mereka, pekerjaan mereka dapat dilancarkan dan diberkati oleh Tuhan, mendatangkan sejahtera bagi mereka dan mereka memuliakan nama-Mu. Para janda, duda dan anak-anak yatim piatu kami serahkan kepadamu, genapi janji-Mu bagi mereka. Orang-orang tua yang telah lanjut usia dengan berbagai pergumulan kelemahan tubuh mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka, Tuhanlah yang menolong mereka untuk dengan penuh semangat menjalani kehidupan ini. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dihadapkan kepada pergumulan karena sakit penyakit atau mereka yang menderita karena virus corona. Tuhan, oleh kasih setia-Mu kiranya Tuhan pulihkan mereka, bersihkan mereka dari virus corona. Dan di masa pandemi corona ini, Tuhan juga mau tuntun kami selaku umat-Mu, agar kami tetap setia dan taat melaksanakan protokol kesehatan. Kami tetap berdoa dan memohon daripada-Mu, supaya Tuhan menolong bangsa dan negara kami di dalam segala upaya yang dilakukan. Baik itu vaksinasi, baik itu PPKM atau upaya-upaya yang lain. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Agar dengan pertolongan Tuhan, baik dari pemerintahan pusat hingga ke daerah, kami semua diberikan kemampuan untuk melawan virus corona. Dan Tuhanlah yang menolong kami memutuskan rantai COVID-19 dari bangsa ini. Bersama dengan jemaat-Mu yang berbahagia karena Tuhan melimpahi berkat bertambahnya setahun usia dalam kehidupan mereka maupun perkawinan mereka di minggu yang lalu maupun di minggu yang baru ini. Ya Tuhan, terimalah akan ungkapan syukur mereka. Berkati mereka. Tuhanlah yang menepati janji firman-Mu bagi mereka di usia mereka yang baru. Membawa mereka, menggendong mereka, memimpin dan menopang mereka hingga akhir langkah mereka. Demikian Tuhan kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Bapak Octavianus Elwama, Bapak Ngatijo, Bapak Bambang Jumio, Bapak Salamun, Ibu Isye Sadino, Bapak Tima, Ibu Susana Laik, Uma Saama Samson, Ibu Lisa Betri Klonto, Bapak Herke Sigarlaki, Saudara Rita Sugiharto, Ibu Betty Panduu, Bapak Berti Tungka, Bapak Mark Hudson Manners, Bapak Matkusa, Ibu Elizabeth Papilaya, juga kekasih kami, Bapak Edwin Ferdinandes, dan juga Bapak Kawatu. Ya Tuhan, mereka yang sakit yang kami sebut nama mereka maupun yang tidak kami sebut, yang dirawat di rumah dan di rumah sakit, mereka yang membutuhkan pemulihan sesudah dirawat, Tuhan kasihanilah mereka. Tangan-Mu yang penuh cinta kasih mau menjamah, memberkati dan mengurapi mereka, memberkati semua obat, tangan dokter yang merawat mereka. Angkat mereka dari derita mereka dan Tuhanlah yang mengaruniakan kesembuhan bagi mereka.
semua yang bertugas dalam ibadah keluarga pada malam ini, baik itu diaken penatua, pemandu musik, pemandu lagu, dan MMS. Semua yang bertugas termasuk Satgas COVID-19 GPIB Pelita. Tuhanlah yang memberkati mereka semua. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Yang menilik mereka dengan segala yang mereka butuhkan. Dan yang mengaruniakan bagi mereka sesuai kasih dan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kelemahan kami Tuhan. Oleh pengasihan-Mu, kami boleh berdoa bersama-sama. Seperti yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Umat terkasih, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Berikanlah persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Nya, karena Ia telah lebih dulu memberikan yang terbaik kepada kita. Bagi umat yang mengikuti ibadah di rumah secara daring, pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami. Terima dan berkatilah persembahan yang sudah dan akan kami berikan. Dan pakailah hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup demi kemuliaan nama-Mu. Karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu, dan kami kembalikan semuanya kepadamu. Berkatilah setiap orang yang dipercayakan untuk mengolah persembahan ini, agar dapat digunakan untuk melayani Tuhan melalui jemaat di tempat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta pelita Rabu 15 September 2021.
Warta Jemaat hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita semua telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali dalam kehidupan kita, menghayati akan pengorbanan Kristus yang agung dan luar biasa dalam hidup kita. Kiranya kita juga di dalam kasih mau mengorbankan diri kita, hidup kita kepadanya dan pelayanannya, tanpa bertanya apa yang kita dapat, tanpa bertanya apakah untung kita, atau memikirkan rugi kita, tanpa juga memperhitungkan waktu yang baik maupun waktu yang tidak baik, dan tanpa juga mengingat dan menghitung berapa kuasa, berapa kebaikan yang kita akan dapat, dan bagaimana dengan harga diri kita. Kiranya semuanya itu kita lupakan dan mari di dalam kasih kita mengorbankan diri kita kepada Kristus yang lebih dahulu mengorbankan dirinya bagi kita. Mari kita berdiri. Kita memuliakan Tuhan dalam kidung pengutusan ini dengan nyanyikan PKJ 128 bait 1 dan 3. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya.
Ibadah selesai. Terima kasih untuk ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.